Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai yang maha menatap, tolonglah kami agar kami selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, dan bisa mengabdi kepadamu dengan benar. Ya Allah, tolongkan kami menjadi orang yang istiqomah mengingatmu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal-amal kita. Apa kabar? Sudah terasa kan? Sudah terasa perubahannya sesudah Ramadan? Kesuksesan Ramadan kita, salah satu alat ukurnya adalah sesudah Ramadan. Sudah berapa banyak ke masjid yang sudah berkurang? Sudah berapa banyak tahajud yang hilang? Sudah berapa banyak Quran yang terlupakan? Sudah berapa pelit? Sudah kumat lagi. Yang kangen-kangen lihat maksiat sekarang lebih bebas lagi. Bahaya. Apa sih yang membuat kita cepat rontok? Apa sih sumber masalahnya yang membuat kita cepat turun iman ini? Masalah jadi ribet lagi. Rasanya Ramadan lebih ringan hidup ini. Sekarang kok jadi ribet lagi? Baik-baik waktu Ramadan tuh. Sekarang galak-galak lagi. Kan? Apa? Cung, siapa yang tahu hadiahnya umroh? Umroh sama-sama. Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Ke sana masing-masing lah. Bukannya amin malah ketawa lagi. Atau jangan pengen diongkosin. Dek, ini maaf ya, Pip, kehalangan nggak oleh kopiah? Dia lagi miring kopiahnya, geser sini Pip. Enggak apa-apa, Pak. Saya tidak berani menyuruh pindah, hanya meminta kesadaran saja. Ayo, pengen tahu tidak semua sumber masalah dalam hidup kita? Ada sebetulnya satu yang menyebabkan hidup ini jadi tidak tenang, jadi ribet, jadi banyak masalah, akhlak jadi kurang baik, ibadah jadi kurang bagus, maksiat jadi lancar, jadi gampang emosian. Apa intinya sumber masalahnya? Kurang apa? Kurang zikrullah. Itu intinya. Karena kalau yang berzikir itu fadzkuruni adzkurkum. Orang yang ingat kepada Allah,
Allah ingat kepadanya. Ingatnya Allah kepada kita, sebetulnya semua tidak ada yang lepas dari Allah. Semuanya makhluk itu ciptaan Allah, didesain oleh Allah, milik Allah, diurus oleh Allah. Walaupun nggak ingat ke Allah juga tetap yang ngurus adalah Allah. Tetapi yang zikrullah itu akan diperlakukan spesial oleh Allah. Jadi kalau Al-Quran cuma satu ayat, Al-Baqarah 152, Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu, bersyukurlah padaku, janganlah kamu ingkar. Kalau itu saja cuma satu, itu selesai tuh. Kita ingat Allah. Kenapa? Karena diturunkannya, diutusnya para nabi untuk apa coba? Memperkenalkan Allah. Memperkenalkan amal yang mendekatkan ke Allah, perbuatan yang menjauhkan dari Allah. Supaya apa? Supaya makhluk manusia mengenal Allah dan patuh ke Allah. Semua nabi itu tugas utamanya adalah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang mendekatkan, menjauhkan serta konsekuensi. Kalau kamu taat, ini manfaatnya. Kalau kamu tidak taat, ini yang kamu pikul. Itu Al-Quran diturunkan untuk mengenal Allah. Yang terbanyak disebut dalam Al-Quran pasti Allah. Ummul Quran, Al-Fatihah itu berisi tentang pengetahuan tentang Allah. Ayat yang paling mulia, ayat kursi, itu pun tentang Allah. Sepertiga Al-Quran, Al-Ikhlas, itu tentang Allah. Rukun Islam. Ayo, rukun Islam ada berapa? Satu rukun Islam isinya 5, ya. Beriman, yang pertama apa? Syahadat, itu zikrullah. Salat, apa? Zikrullah. Wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Saum, itu zikrullah. Zakat, itu juga zikrullah. Haji, zikrullah. Rukun iman, iman kepada Allah udah pasti zikrullah. Iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Nabiullah, utusan Allah, iman kepada hari akhir yang ditetapkan Allah, iman kepada qada dan qadar, itu pun ingat ke Allah. Jadi kalau mau disimpulkan, siapa nih orang yang paling sukses dalam hidup ini? Sederhana jawabannya, orang yang paling banyak zikrullah. Kenapa jadi mikir begini? Ngaku ya. Kita sholat duhur barusan ingat siapa? Udah mulai bohong. Kita jauh-jauh ke masjid, giliran sholat, takbir aja nggak ingat ke Allah. Mulut memang menyebut nama Allah, tapi hati belum tentu ke Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui sumber masalah dalam hidup kita ini adalah terlalu sedikit ingat kepada Allah. Sebetulnya itu ciri munafikin. Karena orang yang munafik itu bukan tidak ingat Allah, tapi sedikit ingat kepada Allahnya. Perintah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi perintah zikir yang sebanyak-banyaknya. Saya bacakan
pendapat Imam Ibnu Katsir tentang dari perkataan Ibnu Abbas. Beliau radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan sebuah kewajiban atas hambanya, melainkan menyebutkan batas-batas kewajiban tersebut dan memberikan uzur bagi yang tidak mampu melakukannya. Jadi setiap perintah Allah itu ada batas-batasnya. Dan memberikan uzur bagi yang tidak mampu. Kecuali zikrullah. Allah tidak membatasi kewajiban berzikir ini dengan batasan tertentu dan tidak pula memberi uzur. Syariawan juga bisa walaupun gak dibuka lidahnya, mulutnya. Allah tidak membatasi kewajiban berzikir dengan batasan tertentu dan tidak pula memberi uzur bagi orang yang meninggalkannya kecuali yang tidak sengaja. Jadi sekarang kita jadi tahu sumber masalah. Ada hadis sahih. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan, permisalan orang yang zikrullah dan yang tidak zikrullah seperti perumpamaan orang hidup dan mayit. Ini luar biasa pentingnya nih. Jadi kita ini baru dinilai oleh Allah ketika ingat kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah berarti kita ini atulah jawab hadirin. Zombie, Bu. Ingat ceramah yang lalu kalau ibu ngobrol dengan suami di kamar, ngaler ngidur, tidak ada nyambung ke Allah, maka kamar ibu, kamar apa namanya? Kamar jenazah, kamar mayit. Naik mobil ke sini, gak ada ingat ke Allah. Ngobrol, dengar musik, bercanda. Kemarin tuh banyak itu mobil jenazah berseliweran. Waktu mudik tuh ya. Tidak ada ingat ke Allah, benar-benar tidak dicatatkan itu sebuah kebaikan. Jadi kalau kita mau istiqomah, memulai dari mana? Ini dari sini istiqomahnya. Karena istiqomah yang lain itu akan dimudahkan oleh Allah ketika kita mulai istiqomah zikrullah. Ada yang nanya gimana ya supaya zikrullah? Kan begini, hadis sahih. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ranking penggunaan lisan ini kan ranking tertinggi berkata baik. Kalau belum mendapatkan niat, isi, dampak untuk bicara baik, maka pilihannya adalah diam. Cuma dua ini, turun dari sini namanya sia-sia. Ini sudah menunjukkan iman yang lemah. Turun dari sini maksiat. Jadi dekatnya apa yang disebut falyaqul khairan? Zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari mana dekatnya ke zikrullah? Dari diam. Makanya maaf, bagi yang suka bicara maksiat, agak jauh tuh ke zikrullah. Bicara sia-sia itu dekatnya ke maksiat nanti. Maka kalau ingin bisa banyak dimudahkan Allah zikir, di antara kuncinya adalah jaga lisannya. Bagi yang
suka celetak-celetuk, banyak komentar, segala dikomentari, segala diceritakan, segala ditanyakan, segala dijawab, padahal tidak ada yang bertanya. Segala dijelaskan. Ini awal nih, awal terhijabnya dari zikrullah. Kapan saja zikrullah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ali Imran 190, benar? Inna fi khalqis samawati 191 ya? Nah, semuanya sudah tahu tapi rendah hati ya. Berdiri, duduk, berbaring, artinya segala keadaan. Ada sebuah hadis yang sangat penting untuk kita tahu keutamaannya. Sudah tahu belum? Belum, kan belum disebutkan ya. Nah ini. Keutamaan zikir. Bismillah. Ini hadis dari riwayat Imam Tirmizi, Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Boleh saya bacakan ya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah kuberitahukan kepada kalian amalan yang paling baik. Ini paling baik nih, ranking tertinggi. Khairu a'malikum wa azkaha 'inda malikikum, dan paling suci menurut Rabb kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling tinggi derajatnya untuk kalian. Waduh, luar biasa nih. Wa khairul lakum min infaqi dahabi wa fiddah, yang lebih baik daripada meninfakkan emas dan perak, dan lebih baik dari bertemu musuh, kalian menebas, atau mereka yang menebas. Kalau zaman dulu main tebas-tebasan, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasul. Lalu beliau menjawab, zikrullah ta'ala. Ini dahsyat sekali hadirin. Yang paling baik, paling suci, paling meninggikan derajat, lebih baik daripada menafkahkan harta seluruhnya, bertempur di jalan Allah, maka itu adalah zikrullah ta'ala. Jadi Bapak Ibu, siapa nih di antara jamaah ini yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Siapa nih yang paling hebat kedudukannya di sisi Allah? Siapa di antara yang hadir ini yang paling banyak zikrullahnya? Bukan banyak ilmunya saja, banyak zikrullahnya. Mikir semua. Pantas saya menderita. Pantas memang. Kita sedikit sekali ingat Allahnya. Mau keluar rumah juga nggak ingat Allah. Ada mulut mengucap. Kan maaf ya, zikrullah itu setidaknya minimal 5 tingkatannya. Ada yang niat zikir, tapi dia zikir tidak ingat dia lagi zikir, padahal mau zikir. Contohnya siapa? Kita. Coba. Niat sholat. Sholat kan zikrullah. Mulut zikir loh. Allahu Akbar. Hati ikut ingat Allah. Banyak yang tidak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu zikrullah Al-Quran. Ingat Allah? Belum tentu. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tidak juga ingat Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni. Bikfirli warhamni wajburni wajibni wadini.
Ada orang yang ingin zikir dan berzikir lisannya, tapi hatinya tidak ikut sama sekali. Mudah-mudahan ini pun sudah ada poinnya lah dibanding yang tidak ada niat zikir. Setidaknya waktu kita, subhanallah, kan habis sholat juga astagfirullah, astagfirullah, tungguin, astagfirullah, astagfirullah. Dia istighfar. Tapi enggak ingat lagi istighfar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 res. Niat zikir. Itu lebih baik dibanding yang tidak ada niat zikir dan tidak berzikir. Benar? Lebih baiklah. Hanya grade-nya sangat menjengkelkan. Naik dari itu, zikrullahnya adalah kita sadar sedang berzikir. Subhanallah, subhanallah. Ingat subhanallah, subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Sadar dia sedang berzikir. Tahu subhanallah, tapi belum paham makna. Ayo, berapa banyak yang subhanallah, hanya ingat subhanallahnya saja. Allahu Akbar, ingat lagi nyebut Allahu Akbar, tapi tidak menjiwai makna. Itu sudah naik daripada yang lebeng sama sekali kayak tadi. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau yang tidak ingat ya kan, subhanallah, 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 subhanallah. Lempeng. Kalau ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dia ikuti bacaannya. Tapi belum paham maknanya. Naik lagi, paham maknanya. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Alhamdulillah. Hati itu, segala puji bagimu ya Rabb semesta alam. Astagfirullahaladzim. Ampun saya Allah, wahai yang maha agung. Ketika dibaca istighfarnya, zikirnya juga paham maknanya. Bukan hanya hafal kata-katanya. Kira-kira yang lebih menjiwai yang mana? Yang ketiga lah udah pastilah saya nanya, udah tahu jawabannya. Karena kalau telat jawab saya jadi jengkel sendiri. Mending saya jawab sendiri aja, udah tahu jawabannya. Dan memudahkan urusan orang lain itu kebaikan loh hadirin. Sedang kalau saya nanya membuat saudara tertekan itu tidak baik. Jadi nunduk yang nggak tahu kan itu kasihan otot lehernya ya. Lanjut. Itu udah mulai enak tuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang keempat. Yang keempat adalah tingkatan yang lebih baik, ada isinya. Kalau tadi sudah ke maknanya. Kalau yang kedua tadi hanya kepada kata-katanya. Alhamdulillah. Yang kedua udah ada jiwanya. Nah yang ketiga ada isinya. Maksud isinya begini. Astagfirullahaladzim. Udah tahu tuh, ampuni saya ya Allah. Kebayang itu dosa yang dilakukannya. Astagfirullah. Tadi mata saya tidak terjaga. Astagfirullah. Tadi omongan saya berlebihan. Astagfirullah. Tadi makanan kucing malah saya makan. Astagfirullah. 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 Tadi ada yang minta-minta. Bukannya saya kasih malah saya hardik. Malah ditelat-telat. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Tadi ujub disebut, keren banget, saya merasa keren, pada aslinya enggak. Astagfirullah, astagfirullah. Mulai berisi, oh itu nikmat itu. Itu yang suka mengeluarkan air mata tuh. Zikir yang memang berisi. Contoh lain,
Allahu Akbar. Kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, kunci sholat khusyuk itu di antara kunci utamanya takbir. Harusnya ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pencipta, penguasa, penggenggam jagat semesta alam yang maha dahsyat. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah yang maha besar. Segala sesuatu selain Allah, ciptaan Allah kecil bagi Allah. Wes, itu hilang harusnya. Jadi ketika takbir mau sholat, kalau zikirnya benar, selesai itu. Selain Allah tuh. Ayo, STI, suami takut istri. Allah, habis itu istri sekejap ya kan? Setidaknya waktu sholat ya kan. Memang kambuh nanti sesudah. Nah gimana ketika ingat lagi istri, takbir lagi. Oh, para mujahid yang ikhlas mendengar musuh, Allahu Akbar. Semua musuh itu adalah ciptaan Allah, makhluk milik Allah. Kecil, tidak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang takbirnya bagus, enggak mungkin. Habis sholat duhur, Allah makan di mana ya? Masa peda yang diingat? Lagi yang punya selop baru, Allah, aduh selop saya nih, jangan-jangan ada yang minat. Mulut nyebut Allahu Akbar, yang diingat selop, peda, ya kan? Betapa banyak yang masuk ke dalam sholat kita karena zikir takbir kita belum sampai ke makna. Benar? Coba itu alhamdulillah. Masih ingat kisah bapak-bapak yang punya rumah di kampung, ada pengusaha tuan tanah yang kerjanya beli tanah, jengkel sekali sama sepetak tanah kecil dan rumah gubuk yang tidak mau dijual. Ini cerita ya. Itu orang benar-benar gak tahu diri. Semua tanah sekitarnya sudah dibeli, tinggal yang itu. Jadi orang kaya ini tiap hari memikirkan tanah orang ini. Tanah dia gak disyukurin, tanah orang yang dipikirin. Karena tidak mau dijual, didatengin itu. Ternyata sedang sholat duha. Sesudah sholat duha, kakek tua ini sambil berlinang air mata. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Duh, nikmat. Sampai yang mendengarnya pun katanya ikut merasa takjub lihat. Kok bisa syukur sebegitu nikmatnya? Ketika diketuk pintu, tok tok tok, Alhamdulillah ya Allah, sambil pegang telinga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Kurang lebih gitulah. Pak, saya nih tetanggamu, lihat toh. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa Bapak alhamdulillah terus? Saya sedang mensyukuri. Diberi umur, diberi nikmat sholat, diberi tempat berteduh. Betapa nikmat luar biasa. Bapak ketuk pintu, saya ingat telinga masih normal. Alhamdulillah. Bapak mengucapkan salam, saya bahagia ada yang mendoakan. Bapak nyuruh melihat, alhamdulillah. Orang kaya ini, ya Allah, saya punya rumah, tanah, aset di mana-mana yang saya tidak punya bahagia. Karena saya tidak tahu syukur. Pulang ke rumahnya. Bu, saya tahu kenapa hidup kita tidak bahagia walaupun dunia melimpah ruah. Kita tidak tahu syukur. Tidak pernah memuji Allah.
Kata istrinya, alhamdulillah akhirnya sadar. Emang Bapak memikirnya ngumpul-ngumpulin aja terus mau dibawa kemana Pak? Ya Bu, sekarang saya sadar. Udah itu kasih rumah terserah mereka mau jual atau enggak. Bapak nggak usah pikirkan tanah orang. Beri rumah, Bapak banyak rumahnya. Datang lagi, kakek sudah menyadarkan diri saya. Saya sekarang sadar hidup saya hanya diperbudak oleh keinginan, diperbudak oleh yang tidak ada. Saya jarang kayak sebagai rasa terima kasih. Kakek silahkan pindah ke salah satu rumah yang kakek nanti suka. Kakek tidak usah mikir apa-apa. Ibadah saja yang bagus, semua keperluan kakek saya yang cukupin. Enggak usah pikirkan rumah ini dijual atau tidak. Pergi sana, gitu. Loh, kenapa kakek dikasih yang bagus malah nyuruh pergi? Rumah sebesar ini aja udah susah nyukurinnya. Apalagi dikasih rumah gede, pergi. Jauh banget dengan kita ya. Kita mah rumah orang yang dipikirin. Mobil orang yang dipikirin. Istri orang yang... Ini kebenarannya tidak diselidiki, tetapi hikmahnya bisa ditafakuri. Kita mah kaya enggak, syukur enggak. Itu yang membuat berlipat-lipat deritanya. Nah zikir yang keempat itu udah benar-benar berisi. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Semua perbuatanmu sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang tidak sempurna. Maha suci engkau dari segala kesempurnaan yang terbayangkan oleh hambamu ini. Kita menyebut Allah maha sempurna tuh nggak ngerti kesempurnaan kita tuh seperti apa. Tidak bisa dibandingkan. Halo? Terus kan enggak nih, masih kuat? Nah. Makin jauh dong, tenang ya. Ada lagi yang kelima nih. Nah yang kelima ini, zikrullahnya bukan hanya pada momen-momen tertentu. Kalau tadi kan pada waktu sholat, pada waktu doa. Kalau ini zikrullahnya itu di dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah, fa innahu yarok. Jadi yang zikir paling top itu adalah yang setiap saat merasa ditatap, diperhatikan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puncaknya zikrullah itu. Kalau sudah yakin Allah Maha menatap dan semua yang ada ini adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk milik Allah. Makhluk dalam genggaman Allah. Udah itu udah paling topnya. Waliullah kan seperti ini. Latihan kita CSY. Apa? Bukan SBY, bukan CSY. Cara latihannya adalah cepat kembalikan kepada Allah dalam urusan apapun juga. Apapun, langsung ke Allah. Ingin sesuatu, apapun, ke Allah. Kenapa? Karena yang kita inginkan pasti milik Allah. Pasti dalam genggaman Allah. Pasti hanya baru bisa terjadi dengan izin Allah. Awal masalah kita adalah lambat kembali ke Allah. Takut sesuatu, kembali ke Allah. Karena apapun yang kita takuti, pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Nggak jauh, manusia itu cuma ingin, takut, cinta, cuma itu kok. Benar? Bapak mau pulang ke rumah, ingat siapa? Ingat istri, ingat Allah.
Kan? Mana yang menggelisahkan? Jawab, bukan ketawa, Pak. Gak mungkin gak ingat. Sebab itu istri saya ingatnya dikit. Pas ingat, ke Allah. Istri ciptaan Allah. Istri milik Allah. Istri amanah Allah. Istri ujian dari Allah. Istri yang menggenggam adalah Allah. Yang membulak-balik hati istri adalah Allah. Kecil. Tapi tetap marah. Istri menggugurkan dosa suami. Terimalah kemarahan istri sebagai nasibmu. Ya. Menggugur dosa, hadirin. Tapi ngomongnya enggak enak. Ngomong enggak enak itu kafarah. Sebagai pengingat atas dosa yang kita lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu karena tanganmu sendiri, dosamu. Gak ada yang bisa menghentikan selain Allah. Tidak, ya Allah ini sudah 2,5 jam. Udah tinggal lapor kepada yang maha tahu. Kenapa dong Allah maha tahu masih tetap dilaporin? Jangan rewel, ibadah. Doa itu ibadah. Cepat dalam hal apapun. Apapun kembalikan ke Allah. Tadi pas jalan, ini Direktur MK Travel berkata, dolar sekarang meningkat, juga real harganya meningkat. Bagaimana jawabannya? Ya nggak apa-apa, terserah Allah ya. Nggak akan terjadi tanpa izin Allah, itu ujian saja. Nanti gimana? Misal kalau untungnya jadi kecil, ya kalau rezeki kita segitu, ya pasti segitu yang akan datang. Besar kecilnya itu tergantung rasa syukur. Kita harusnya untungnya 1 miliar nih. Jadi cuma 990 miliar. Dasar pelit. Gak apa-apa. Berapa aja dikasihnya oleh Allah, syukuri saja. Kan yang membuat bernilai itu bukan jumlah, tapi barokahnya karena syukur. Begitu. Mau tidak dikasih amalan yang membuat kita lebih mudah zikir? Selain beragam zikir, Al-Quran, tilawah Quran, tadarus, murojaah, menafakuri. Ini sedang majelis zikir nih hadirin. Tapi ada salah satu zikir, salah satu bentuk zikrullah yang ini efeknya multi sekali. Sudah pastilah kalau zikir itu menenangkan. Zikir itu bisa mencegah dari kemungkaran. Kalau zikir kita bagus, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita ada remnya. Kalau zikir kita bagus, tenang. Zikir kita bagus, ikhlas. Zikir kita bagus, syukur. Zikir kita bagus, sabar. Zikir kita bagus, tawakal. Pokoknya kalau zikirnya bagus, multi efek kemana-mana. Nah ada, yang lain diamalkan. Tapi yang satu ini sepertinya lebih cocok dengan wajah saya. Daripada nyebut saudara-saudara nggak minat ya nggak. Saya dan saudara lah ya. Salah satu zikrullah yang Masya Allah itu akan mudah kita amalkan adalah doa. Doa itu zikir hadirin. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Nah, doa itu Allah sangat suka. Dalilnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa permintaan apabila berdoa kepadaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi perintahku, beriman padaku agar senantiasa dalam kebenaran. Doa itu la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada, takdir ila doa, selain doa. Jadi dengan doa bisa oleh Allah ditakdirkan dari satu takdir ke takdir lain. Nah, mulailah doa. Doa itu zikir, hadirin. Ad-du'a huwal ibadah. Hadis lain walaupun lemah, mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa tidak memerlukan perantara karena Allah Maha dekat, Maha mendengar, Maha memperhatikan. Sebelum mulut kita mengucapkan doa, sebetulnya Allah sudah tahu apa yang mau kita minta. Keren kan? Dan doa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Kabulkan. Ini bisa menjadi solusi banyak hal. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Doa sebagai syukur kepada Allah. Lihat suami, lihat istri, doa. Jangan, nggak boleh gitu. Kan ada ibu-ibu sebelum tidur nonton drakor, drama Korea, terus ketiduran. Pas bangun, lihat suami, oh ada kakek-kakek di sebelah saya. Jangan fitnah begitu, Bu. Ibu berarti nenek-nenek ya. Lihat pendamping hidup, doa. Ya Allah, Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Al-Furqan 74. Kalau belum bisa begitu, doa, ya Allah, ampuni, sayangi pendamping hidup saya ini. Muliakan akhlaknya, lembutkan hatinya. Jangan dibangunin, nanti tersinggung, ya kan? Ya Allah, bangun Pak, semoga Papa lembut hati, tidak pemarah, tidak pelit. Justru doa rahasia itu yang membuat luar biasanya doa kita diaminkan oleh malaikat dan didoakan yang sama untuk kita. Saya dengar tadi Ustadz Edi Abu Marwah ceramah tentang mendoakan orang lain ya. Wih, itu keren banget. Itu bisa setiap waktu. Tidak sengaja lihat iklan, misal yang masih terbuka auratnya. Tembak pakai doa. Tapi jaga pandangan, ya jangan. Ya Allah, ciptaanmu, Masya Allah. Tolong ya Rob, sing soleh, gak usah cengar-cengir gitu. Berapa banyak, maaf ya, yang dulu tidak menutup aurat, jadi artis, dan sekarang menutup aurat dan ikut dalam dakwah. Benar? Sangat boleh jadi ada yang mendoakan. Mungkin ibu bapaknya, mungkin kakek neneknya, mungkin gurunya, mungkin pembantunya. Ya Allah, majikan saya ini diuji olehmu cantik, badannya bagus, jadi maunya kelihatan terus. Tutup auratnya ya Allah. Dia sudah jadi jalan rezeki bagi saya. Tolong ya Rob. Didengar oleh Allah, tidak ada satupun doa yang tidak didengar. Tuh. Ayo doa. Bangun tidur, doa. Lihat pakaian, doa. Ngaca. Apa yang bisa dilakukan kalau kita bercermin? Ibu, apa yang mau dilakukan? Mau narik-narik ini supaya nggak keriput. Dilepas, balik lagi.
Mau dijepit sini pakai jepitan jemuran. Ya Allah. Wajah ini milik Allah, ciptaan Allah. Terserah dia. Mau dibikin keriput lah, mau dibikin beruban. Gak apa-apa. Masa kita kayak bayi terus? Capek. Ibu pengen awet muda teh capek ibu. Dan terus mau ngapain awet muda? Nyiksa diri. Jadi pakaian dimuda-mudain. Semua orang udah tahu ibu udah tua. Ya kenapa? Kenapa kita harus mati-matian ingin kelihatan kayak dulu terus? Ada masanya. Masa SD udah selesai. Masa SMA udah selesai. Centilnya, lucu, udah habis waktunya. Sekarang dipaksakan pakai seragam SMA. Bisa sih ya. Tapi kan kalau dulu lucu, sekarang lebih lucu. Pernah lihat yang reuni anak SMA, tapi lulusan tahun 80. Sekarang dipakai, itu mah ramai sekali. Saling ngetawain, jadi dosa ya kan. Kan bentuknya jadi beda-beda. Mau ngelucu model dulu juga garing. Mumpung ingat bagi saudara yang mau reuni, bukan tidak boleh, tapi harus lebih hati-hati ya. Kecenderungannya ada CLBK. Tahu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Terus gaya mainnya jadi kayak anak-anak dulu. Guraunya ngebuka aib. Kelakuannya jadi kurang sopan. Kalau tidak hati-hati itu banyak mudaratnya tuh. Berusaha mengenang masa lalu padahal yang dikenangnya tuh dosa. Dan tidak merasa bersalah. Hati-hati ini mah nyempil aja ya. Saya juga rada stres kalau mau ikut reuni karena suka ngomong gini, gak nyangka bakal jadi kiai dulu. Gak enak saya diomongin. Tapi memang banyak yang minta maaf juga karena dulu ngejailin terus ya kan. Duh maaf sudah gak ada remang-remang bakal jadi kiai. Astagfirullahaladzim. Doa. Apapun doa. Termasuk lihat orang tua doa. Kalau ada potretnya doa. Lihat anak doa. Sebelum bicara ke anak tuh doa. Kalau membangunkan anak untuk sholat, ingat hanya tangan yang ke tubuh anak. Tapi hati lisan ke Allah. Bangun sayang, sudah hampir adzan subuh. Ya Allah, anak ini ciptaanmu, milikmu. Hanya engkau yang kuasa membangunkan. Hanya dengan hidayah taufikmu anak ini bisa ke masjid. Tolonglah ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bangun sayang. Beda dengan yang tidak zikir. Bangun, bangun. Kata anak teh, aneh teman saya sholatnya belang betong, lemah lembut. Ibu rajin sholat, bengis begini. Salah. Karena hanya mengandalkan diri. Sama Pak, Bapak, Ibu ngobrol, doa. Rabbi syrahli sadri. Tapi kan bukan Fir'aun. Gak apa-apa doa. Doa. Tidak usah berpanjang kata. Tidak usah berusaha meyakinkan. Dengan sumpah, demi Allah, saya tidak macam. Enggak usah begitu-gitu amat. Demi Allah, saya tidak berdusta. Allah tahu. Bohong. Tenang saja. Ya Allah, Engkau tahu. Saya tidak seperti yang disangkakan. Saya tidak mau berbanyak bicara karena Engkau lah yang maha kuasa membulak-balik hati. Doa. Enggak usah berargumen yang membuat kita jadi tergelincir. Doa hadirin. Termasuk lagi jalan ke tetangga. Ribut. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu. Tetangga ini kelihatannya ketua keluarga MMA ya. Sering sekali berantem.
Lihat ada preman, ya Allah, orang tua preman ini ingin anaknya soleh, tapi belum dapat petunjuk. Beri hidayah ya Rob. Nggak usah direkam, nggak usah diposting, doa. Makin rahasia, makin bagus. Dengar ada yang sakit, ya Allah. Ya syafi anta syafi la syifaan illa syifa'u. Berikan kesembuhan bagi saudara kami, bagi tetangga itu, ya Allah. Termasuk yang tidak bayar hutang sama kita, doa apa? Doa baik atau doa jelek? Kalau doa jelek kapan bayarnya? Sing mules, dia mules, biayanya habis pakai rumah sakit. Doakan. Tapi ada yang nggak mau doa, ya Allah semoga dia kaya raya. Ye rugi dong. Gimana kalau dia lebih kaya? Ya nggak apa-apa. Berarti bayar utangnya. Kita jarang mau doa baik. Seakan-akan kalau berbuat jelek ke kita tuh harus dibalas dengan kejelekan. Jangan, doa baik. Doa dimampukan, disolehkan, disadarkan. Gak ada ruginya. Doa baik. Doa baik itu zikrullah hadir. Ketemu atasan di kantor. Ya Allah ampuni dan beri hidayah atasan ini. Doakan. Daripada gibah di belakang. Atasan ini error bener. Dia salah ngantor di sini. Kita doakan semua dipecat. Dan diijabah, karena diaminkan oleh malaikat. Kok jadi saya yang dipecat? Karena doanya jelek, doa baiklah. Ini zikrullah. Mau coba? Cobalah hadirin. Termasuk lihat saya sekarang. Ngapain diam aja kayak gitu? Mending doa. Benar. Ya Allah, kasihan si Agim. Ngomong terus dari tadi. Luruskan niatnya ya Rob. Bimbing agar lisannya benar dan mampukan mengamalkannya dan terima jadi amal. Duh, itu teh menolong sekali. Mungkin saya lagi tergelincir, ngomongnya mau salah, berkah dari doa diluruskan. Termasuk mau datang ke sini, doa. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Rabb, hanya Engkau lah yang maha tahu kajian di Darut Tauhid ini benar atau tidak. Manfaat atau tidak. Sekiranya benar, mudahkan. Kalau tidak manfaat, jangan. Mending doa begitu. Karena hanya Allah yang paling tahu siapa yang ceramah ini. Niatnya, ilmunya, kelakuannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Termasuk mau lihat medsos, doa dulu supaya dipilihkan acara atau tayangan yang manfaat. Doa hadirin. Gak ada ruginya doa. Keluar dari rumah, bismillahi, tawakkaltu alallahi, la haula wa la quwata illa billah. Dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Gara-gara doa tuh. Udahlah, hadirin, kurangi bicara, perbanyak doa. Dan usahakan rahasia. Makin rahasia, makin bagus. Doa rahasia itu diaminkan oleh malaikat dan kita didoakan yang sama. Makanya sebagian ulama kalau sedang sakit itu memperbanyak mendoakan yang sakit-sakit supaya disembuhkan oleh Allah. Lebih banyak lagi karena tahu malaikat akan mendoakan yang sama. Wah, kalau gitu nggak ikhlas dong. Ini yang dicontohkan. Maka amalkan saja, ya. Tidak ada ruginya. Selamat berdoa, tidak usah banyak argumentasi yang tidak ada manfaatnya. Doa lebih powerful. Bapak-bapak, jangan kebanyakan nasihat kepada istri ya. Bukan tidak boleh memberi nasihat. Jangan kebanyakan nasihat karena istri sudah tahu modal bapak. Kurang ngepek sih aslinya ya. Lebih ngepek doa daripada nasihat. Mengerti? Tidak usah sering bela diri kalau salah mengaku, tobat, dikekesek biarin aja. Itu mah sebagai penggugur dosa. Ibu juga jangan terlalu rewel sama suami. Jangan ngungkit-ngungkit yang lalu. Nggak ngepek. Udah, doakan aja. Ya, udah garisnya harus terjadi. Maka doakan supaya diampuni Allah. Jelas? Nah, itulah bab belajar istiqomah berzikir di antaranya
istiqomalah berdoa untuk segala keadaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Tuhan yang maha menata, berkahi majelis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal muslimati fi Palestin. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah, teguhkan imannya, sempurnakan karuniamu kepadanya ya Allah. Jadikan bukti indahnya iman dan Islam. Ya Allah, tolong dari segala kezaliman makhlukmu. Cukupi dari segala kekurangan dan keperluannya. Hibur hatinya dari segala kedukaan dan kesedihan. Hujamkan ketenangan dari segala kecemasan. Gantikan setiap kehilangan dengan yang lebih baik. Bebaskan ya Allah dari segala penjajahan. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa atas segala-galanya. Ya Rob, jadikan sisa umur kami ini menjadi ahli zikir padamu. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman Islam kami ini ya Allah. Jangan cabut hidayah yang Engkau berikan ini ya Karim. Istiqomahkan kami sampai husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih semuanya. Sambil pulang sambil berinfak ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa berinfak, hadirin, rezeki dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.